Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Putra, mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membahas tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, atau biasa kita kenal dengan limbah B3. Pokok bahasan kali ini adalah tentang benzena. Apa sih limbah B3 itu? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, disebutkan bahwa limbah B3 itu merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selanjutnya kita masuk kepada limbah benzena. Limbah benzena sudah tentu masuk kepada limbah B3. Dan ini dari salah satu hidrokarbon aromatik yang digunakan untuk pelarut industri utama dalam proses produksi plastik, minyak, karet sintetis, dan pewarna. Limbah benzena itu berasal dari distilasi asam benzoat, yaitu dari benzoin karet atau gum benzoin serta kapur. Limbah benzena itu bersifat beracun dan merupakan zat karsinogen. Karakteristik limbah benzena. Limbah benzena itu tergolong kepada limbah B3 yang beracun, di mana limbah yang beracun itu merupakan limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik melalui uji TCLP, uji toksikologi LD50, dan uji subcoronis. Untuk klasifikasi limbah benzena itu terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Nah, yang pertama adalah dari segi sumbernya. Limbah benzena itu tergolong kepada sumber tidak spesifik, yaitu limbah benzena bukan berasal dari proses utamanya, tetapi sebagai pelarut pada industri dalam menghasilkan produk. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Dan yang kedua adalah dari segi kategori. Limbah benzena itu masuk kepada kategori 1, yaitu berdampak akut dan langsung terhadap manusianya itu sendiri, dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Uji karakteristik limbah benzena. Uji karakteristik limbah benzena ini ada beberapa beberapa metode uji. Yang pertama adalah uji TCLP. Untuk uji TCLP sendiri ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode uji 1311 US-EPA. Dan yang kedua adalah dengan membandingkan hasil uji TCLP dengan baku mutu TCLP itu sendiri. Dan ini terdapat pada lampiran 4 PP nomor 11 tahun 2014. Dan yang ketiga adalah dengan membandingkan hasil uji TCLP terhadap baku mutu TCLP dan total konsentrasinya. Dan ini lengkap terdapat pada lampiran 5 PP nomor 11 tahun 2014. Uji karakteristik selanjutnya adalah dengan menggunakan metode toksikologi. Metode toksikologi ini ada dua. Yang pertama adalah dengan uji toksikologi LD50. Ini dengan metode uji 425 OECD. Dan yang kedua adalah uji toksikologi subkronis. Dan ini lengkap dijelaskan dalam lampiran 1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pengolahan limbah benzena sendiri itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode remediasi. Untuk metode remediasi ada 2 cara, yaitu yang pertama secara in situ, yaitu dengan venting atau injeksi dan bioremediasi, dan yang kedua adalah dengan cara ex situ, yaitu pemompaan zat pembersih ke tanah yang tercemar limbah benzena. Kedua yaitu metode adsorpsi batubara. Metode ini khusus untuk limbah cair benzena. Dengan mengontakkan karbon aktif kepada limbahnya, maka akan terjadi adsorpsi. Dan yang terakhir adalah metode ozonasi. Metode ini dilakukan untuk mendegradasi salah satu senyawa turunan benzena menggunakan reaksi ozolisis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.